kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada adik-adik dari Unikarta ya. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, semoga ini nanti bermanfaat ke depan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gimin. Di sini sebagai subten produksi. Di sebelah saya ini ada Bapak Irsad sebagai main plan engineering. Ada Bapak Fahmi, mungkin sebagian Bapak dosen sudah kenal ya, sebagai pit control. Ada Pak Sahar sebagai pit control juga. Nah, posisi kita saat ini ada di penambangan pit HCP yang dikerjakan oleh PT KE sendiri ya. Di KE sendiri kita punya 4 pit ya. 1 kita kerjakan sendiri, 3 pitnya dikerjakan oleh kontraktor. Kontraktor pertama kita ada PT Bas, kontraktor kedua ada RCI, kontraktor ketiga kita ada Casem ya. Terkait dengan penambangan secara perencanaan nanti biar dijelaskan Mas Irsad. Secara garis besarnya kita penambangan di HCP ini spesifik ke yang high ya, yang batu baranya kualitas high, makanya kita namakan pit HCP. Mungkin itu aja dulu perkenalan dari saya terkait dengan perencanaan tambang. Bisa dibantu Mas Irsad, silakan. Sini, nih berdiri. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, santai aja ya. Perkenalkan, nama saya Irsad, posisi sebagai supervisor main engineer. Ini ada yang kenal di sini Mas Teguh ya. Mas Teguh itu posisi sebagai geotek. Geotek atau kemarin itu wellset sebenarnya. Di wellset, terus kita semacam mutasi lah ke geotek. Ya, semoga ilmu yang dia dapat di sudah kerja lah bahasanya kan, itu bisa di sharing ke teman-temannya kuliah. Saya juga kaget melihat email, wah, nggak asing namanya ini. Ini siap-siap saya pertanyain. Oke, pit HCP, kita sekarang di pit HCP ya, viewpoint. Biasanya namanya viewpoint atau pondok meeting, atau banyak menyebutnya apa, pondok pandang. Kalau di KPC itu pondok pandang, kalau di tempat lain itu viewpoint atau PP atau banyak lah. Cuma harus ada tempat seperti ini untuk diskusi, sharing, atau kita ada meeting, daily meeting setiap jam 9 itu semua departemen biasanya. Itu dari engineering itu memaparkan planning sama achievement daily sebelumnya. Jadi itu ditulis di papan biasanya. Papan ini nih achievement mulai obstacle, target, jam hujan, jam slippery segala macam itu standar. Biasanya di tempat lain tuh sama, ada yang udah di print, ada yang ditulis. Nah itu pekerjaannya short term. Jadi kalau udah pernah dengar penambangan itu kan ada 2 ya. Kalau di engineering itu ada long term dengan short term. Jadi ini ranahnya short term. Karena short term itu mulai daily, weekly, monthly, sampai 3 bulan. Di atas 3 bulan itu ada yang mid-term, ada yang long term, seperti itu. Nah jadi ada form, biasanya form daily ya, daily plan itu dari kontraktor atau IKH ke owner biasanya. Nah daily plan atau IKH itu instruksi kerja harian tuh memuat planning ya, planning berapa sih planning hari ini yang bekerja. Nah kalau ini sih planning bulanan. Planning bulanan itu kita di sini KE itu bulan Desember itu ada 2.800.000, batu bara 310 dengan SR 9, jaraknya 1.9. Nah ini posisi kita tuh sekarang di sini. Di sini. Sini. Nah itu kan dibagi per blok ya, per panel. Ada yang bilang blok, ada yang panel. Kalau apa berlawanan tegak lurus dengan strike, nah itu blok. Nah ketika dia sejurus itu strike, strip biasanya, blok, strip. Nah itu untuk mengikuti pushback penambangan biasanya. Itu sudah dari biasanya kalau owner atau klien sudah yang menentukan blok-blok penambangan supaya jelas kita tuh berada di mana, di panel berapa. Nah itu yang kita schedulingkan berdasarkan blok-blok itu, di schedulingkan
apakah itu pakai Excel yang sederhana atau sampai software simulasi scheduling, nanti dapatlah angka per bulan berdasarkan planning 3 bulan, berdasarkan tahunan, berdasarkan sampai dari ke naik ke FS seperti itu. Nah, itu yang harus paham seperti itu. Nah, di sini karakteristiknya itu tegap ya, tegap. Mulai dari ada yang sampai bolak-balik Mas ya, sampai bolak-balik, sampai di sini udah agak sebenarnya landai. Kalau makin ke timur itu dia agak tegak. Nah, ini di ACV itu kalori 57, ke sana ada sampai 42. Seperti itu. Kita ini sekarang main di 35 fleet total keseluruhan. Kalau di internal penambangan KE itu 7 untuk overburden batu baranya 1 fleet. Nah, kelasnya 40 ton. Jadi semua di sini kelasnya 40. Jadi kalau kelas EXA itu kan ada 40, ada 100, ada 200, 250, 300 biasanya. Nah, kalau 20 itu kelasnya PC 200, 40 ton itu 400, 80 itu PC 800, 100 itu 12,5, 200 ton itu PC 2000, ada lagi 250 ton itu Hitachi 2500. Nah, kalau di sini kan nggak bisa, kalau ngelihat dari karakteristik batuannya, batu baranya itu multisim yang berdempet Pak. Jadi secara pekerjaan itu operasional tidak bisa menggunakan Exa medium atau big digger. Jadi 40 ton yang bisanya, karena manuvernya sempit, manuver sempit. Jadi serba salah. Kalau terlalu banyak, kalau kita dituntut target yang besar, sedangkan kita menggunakan 40 ton. Jadi akhirnya kayak pasar malam gitu nanti tambangnya, karena terlalu banyak. Kalau dengan jarak 1,8 itu bisa pakai 7 sampai 8 DT, kalikan 7 fleet udah kayak pasar malam di sini. Nah, sebenarnya agak, kalau biasa kalau orang lihat, kenapa nggak pakai HD aja? Kalau satu HD itu satu bulannya itu paling banyak itu sekitar 200 sampai 250 BCM targetnya, 250.000 BCM. Kalau HD, kalau 40 ton ini paling 100 sudah maksimal, 90, 100 BCM satu fleetnya. Jadi lambat sebenarnya. Kalau bos itu kan maunya yang cepat dapat cuan lah biasanya. Tapi nggak ngelihat, kadang-kadang di lapangan tuh operasional susah. Seperti itu. Mungkin itu aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ditambahkan Mas Fahmi. Sebenarnya yang penting enviro sih, safety sih. Itu aja, yang penting safety itu yang utama. Safety yang utama, karena banyak kejadian beberapa akhir ini insiden. Di KE sendiri itu kita habis insiden pas 17 Agustus. Kemarin insiden fatality itu udah memukul banget kami. Jadi nanti teman-teman kalau udah bekerja tetap utamakan keselamatan. Seperti itu, tambah harus yang penting produksi. Nah, itu yang utama, harus safety dulu. Mungkin itu aja. Kita ada yel-yel ya. Kalau di KI itu semangat pagi. Jawabnya Saya bisa, kita bisa, kita luar biasa. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Secara teknis penambangan itu yang pertama memang safety ya. Safety itu ya dengan mematuhi semua prosedur kan, menjalankan semua prosedur. Ya kan, berawalnya safety dari situ. Terus yang kedua, musuhnya tambang ini air kan. Selama kita bisa mengendalikan air, maka tambang kita aman. Kalaupun habis hujan besar, ya tambangnya tidak kebanjiran kan. Karena kalau kita tidak bisa kendalikan itu, air masuk ke tambang semua, elevasi air itu akan naik secara signifikan kan. Harusnya area-area itu menjadi area yang kita kerjakan tertinggal kan. Yang pertama ya kita desain dulu aliran air, apalagi kita ada lintasan sungai-sungai kecil, itu yang harus prioritas pertama kita kerjakan kan, untuk meminimalisir air yang masuk ke tambang ya kan. Terus dewateringnya kan, pompanya juga harus kita sesuaikan dengan debit air yang masuk ke tambang ya. Terkait dengan kepengawasan juga ya, pengawas memang harus benar-benar tahu prosedur yang harus kita jalankan kan.
tahu target yang harus kita capai kan gitu kan. Tahu matching fleetnya, jaraknya sekian, DT-nya harus sekian kan gitu kan. Penempatan operator juga menjadi kunci keberhasilan productivity kan gitu kan. Itu tambahannya sedikit dari saya, mungkin Pak Fahmi pada junior-juniornya ada yang mau disampaikan, pesan dan kesan. Ayo Mi, selama di KE ini bagaimana kan? biar nanti yang lainnya bisa termotivasi atau mungkin tambah malas kerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari Unikarta juga, alumni Unikarta. Sedikit penyampaian aja ya, adik-adik tetap semangat. Angkatannya, kenalin. Nanti biar mereka searching sendiri. Waduh, sombong dia. Lanjut. Oke, deh ya, semuanya adik-adik, bapak-bapak. Nambang itu simple. Musuhnya tadi yang sudah dibilang sama Pak Gimin, kabar produksi, yaitu cuma air. Di mata kuliah kita ada drainase ya. Nah, itu. Kalau di mata kuliah ada drainase, yaitu itu diperkuat. Kita mau masuk kemana? Kalau mau masuk jadi main plan, berarti kuatin software, komputasi ya, komputasi tambang. Ada kan mas? Ada masih Pak ya? Dan yang kedua, semester akhir ini biasanya malas lulus nih Pak. Nih. Tetap semangat, dikejar Pak. Semester berapa Mas Teguh? Nah, ini malas lulus. Gak 7. Wah. Oh, 9 malah. Waduh. Udah dapat uang soalnya. Biasa gitu tantangannya. Tetap semangat biar cepat lulus. Jadi bisa kerja, gabung sama KE juga bisa. Tapi tetap seleksi Pak ya. Anggarannya nepotisme di sini. Kalau penambangan, saya rasa Pak Sundek sama Pak Tandoyo udah berikan semua lah, ya kan? Kalau di sini biasanya open cut, batunya datar. Kalau di sini strip, dia batunya tegak. Itu aja bedanya. Kalau underground nggak ada di KE ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Mungkin dari siapa ya? Ada. Bayu. Belum Pak, bentar Pak. Belum. Nah, biasanya yang gondrong-gondrong ini yang males ini. Ini mapala kayak. Ada yang senior juga sekali. Mapala ini kayaknya. Mungkin mengawali mancing ya. Oh, iya. Mancing. KE ini kan multi sim ya. Betul Pak. Multi simnya rapet gitu ya. Kajian geoteknya gimana? Sampai terjadi fatality kemarin itu lalainya di mana kok sehingga ini bisa terjadi? Padahal ini sekelas KE ini kan cukup, apalagi nanti tahun 2024 ya, KE udah produksi 5 juta gitu ya. Amin. Harusnya. Dari 3 juta ya setengah mati. Oh gitu ya? Oh. Musuhnya hujan. Nah, mungkin dari sisi geoteknikalnya seperti apa kok bisa sampai ini buat pelajaran kita gitu. Iya. Pak. Jadi ternyata tidak hanya mindset anak-anak kan taunya nambang, produksi, dapat duit, nambang, produksi, dapat duit. Tapi tadi udah dijelasin nih dari sisi safety, dari sisi kajian kestabilan lereng, dari sisi kondisi air itu ternyata sangat diperhatikan banget gitu ya, sangat diperhatikan banget. Nah, mungkin dari sisi geotek yang sudah dilakukan KE ini dengan case multi sim seperti ini seperti apa gitu Pak? Oke, terima kasih Pak Sundek ya. Jadi kejadian kemarin tuh 17 Agustus pas paginya upacara, malamnya insiden. Jadi ya mengancam sampai bonus gitu. Mengancam bonus. Pak, ini YouTube loh Pak. Ikat Pak ya. Oh gitu ya. Jadi Saya udah dapat izin dari wakil direktur. oh iya. Jadi kita kan di sini tidak semua material keras. Soft material. Soft dan rawa lah ini kemarin dikerjakan itu berdasarkan hasil investigasi itu areal tersebut itu terutama itu kurang penerangan, kurang penerangan dan
pengawasnya itu tidak kurang aware lah. Harusnya itu arah lampu diarahkan ke EXA yang beraktivitas. Nah itu posisi yang dia kerjakan adalah metodenya pas double band lah. Jadi dia di bawah Beda elevasi ya. ya double band. Nah dia tuh narik Oh, sidewall. di Sidewall ya. high wall malahan Pak. High wall tapi bukan posisinya high wall seperti ini. Jadi sudah agak rendah tapi beda tinggi lebih dari, sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, lebih 5 meter ya. Oh. Nah tapi karena ditarik Iya, iya, iya. dia menarik lagi gitu kan. Nah, ketika ditarik harusnya kan seperti itu. Nah, misalnya di siang hari kah. Nah terus ada metode misalnya blending atau segala macam. Nah seperti itu, atau set Remolded ya. harus set kas dulu kah dari atas. Nah itu dikerjakan malam hari dengan penerangan yang banyak. Sebelumnya hujan. Nah harusnya ya kita mungkin kelalai juga di KE melakukan inspeksi segala macam, makanya pengawas itu penting. Inspeksi daily, inspeksi itu sebelum memulai aktivitas harus inspeksi, ada formnya diisi. Nah itu yang Dan dilaporkan dilaporkan untuk shift berikutnya. untuk evidennya seperti apa. Nah, jadi jelas. Nah itu juga kemarin tuh lalai di situ. Dari KE juga mungkin saja ada lalai, dari kontraktor kami PT RCI mungkin saja juga ada lalai. Ya akhirnya terjadi seperti itu. Siap. Baik, jadi ini pelajaran penting ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi tadi udah disampaikan sama Pak Irsyad bahwa sebenarnya sudah sudah dikaji, kajiannya udah lengkap gitu. itu saya sendiri yang menganalisis dokumen studi kelayakannya gitu ya. Tetapi datanya cukup bagus gitu ya. Makanya kemarin sempat ada laporan itu gitu ya. Seperti apa? Oh ternyata case-nya seperti itu. Nah, mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa tadi ya, aspek keselamatan yang paling utama. Yang perlu diperhatikan tuh aspek keselamatan dulu. Kemudian baru aspek teknis. Kalau pimpinan sih ya pengennya ekonomi, profit. Tapi secara teknis, secara ekonomis ini semuanya, dan lingkungan. Jadi ada 3 aspek. Ini semuanya harus mendukung. Mungkin flashback, saya coba nambahkan sedikit flashback kembali. Jadi sebelum dilakukan kegiatan penambangan ini, itu awalnya adalah kegiatan eksplorasi yang tadi kita amati. Salah satunya karena kenapa kok mungkin banyak pertanyaan, kenapa nggak vertikal Pak pemborannya, ya kan? Ya sesuai dengan ininya, kalau vertikal otomatis tidak ketemu kan, semua variasinya nggak ketemu, cuma satu litologi saja. Makanya dibor miring sehingga variasi-variasi litologinya kelihatan semua. Kenapa dibor miring? Makanya dari desain gambar PT KE untuk pit HCV kan ini kayak parit aja sebenarnya. Tapi karena dia sim multisim sehingga dia kayak parit tapi lebar, ya kan? Karena multisim. Kenapa? Kita lihat karakteristik dari batu bara yang tegak. Yang tadi mungkin berapa Pak? Kisaran 80, kalau di sini 30-an Pak. 30 ke arah timur semakin tegak. Jadi kenapa dia bor miring, kemudian kenapa karakter pitnya begini gitu ya. Itu juga diperhatikan dari masing-masing pit yang ada ini ya. Nah kalau kita lihat, kalau dari gambar nggak kelihatan, tapi kalau dari lapangan, yang dari sana itu main on atau bekas tambang yang di-in-pit, tambang selesai. Ke sana, ke arah utara, ini utara ya Pak ya? Ya, betul. Ke arah utara itu adalah progres, namanya progres tambang. Ya, jadi setiap pekerjaan orang survei itu ya tiap hari Pak ya? Tiap hari. Nah, tiap hari Ambil data itu progres ya. ngambil data. Sekarang karena teknologi udah ini ya, pakai drone, setiap sore Pak ya pengambilannya ya? Seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Nah, ini pekerjaan orang survei. Nah, nanti tadi udah dijelaskan sama Mas Fahmi. Fashion Anda kemana? Dari tambang, dari eksplorasi, tambang, nanti ke lingkungan, K3, sampai nanti di pengolahan, itu fashion Anda di mana? Nah, ini mumpung
mumpung di sini, silakan Anda tanyakan kembali tentang operasional tambang. Jadi jangan sampai nanti, aduh sayang banget nggak saya tanyakan gitu. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Mungkin Ageng ada yang perlu ditanyakan? Saya mau tanya Pak. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Ali Kurniawan. Saya mahasiswa Fakultas Teknik angkatan 2020. Ada 2 pertanyaan Pak yang saya ingin pertanyakan. Yang pertama kan ada salah satu tadi karakteristik batu bara itu tadi tegak Pak ya. Nah, saya mau tanya, ingin menanyakan gimana cara menentukan high wall sama low wall-nya Pak. Itu yang pertama. Coba nih. Yang Itu kedua, ringan itu, empatnya aja itu. yang kedua ini Pak, gimana cara engineer itu untuk merencanakan untuk penambangan yang selanjutnya gitu. Terima kasih. Baik, sudah kenalin. Yang pertama tadi. Oh, yang pertama. Kalau high wall, low wall, bagaimana menentukannya ya dari strike batu bara. Ya, benar. Kalau misalnya karakteristiknya tegak, Iya. Strike-nya kan kemana? Maksudnya high sama Low. low. ya. Kalau low berarti di belakangnya deep. Ya. Di belakangnya deep. Kalau di depannya deep itu pasti high wall. Ikutin strike. Gitu. Jadi simpelnya begitu ya. Iya. Jadi dari mana itu dari strike deep. Kalau di depannya deep itu namanya high wall. Kalau di belakangnya deep itu low wall. Kalau di samping-samping namanya side wall. Lanjut. Oke, terima kasih Mas ya. Pertanyaan yang kedua, itu berbicara sebenarnya besar, luas. Ini mulai dari FS turun sampai RKB. RKB turun ke 6 bulanan, 3 bulanan, sampai jadi daily. Daily itu kan plannya 18.000, aktualnya 16.000, on to date-nya 3.400, aktualnya 334. Nah, sampai ke situ. Itu turunannya mulai dari FS. Bisa merencanakan itu dari mana? Nah, jadi kalau sampai rencanakan dari mana itu kan kita kan sudah menghitung misalnya BSR, saya break even stripping ratio. Kalau sudah break even stripping ratio-nya itu dihitung, batas penambangannya tahu berarti. Jadi dari break even stripping ratio turun ke SR-nya itu seperti apa. Nah, jadi berdasarkan margin kan, margin yang paling kan kita buat opsi-opsi optimasi ya. Misalnya dari break even stripping ratio-nya itu 10, tapi belum tentu yang SR-nya yang kita inginkan itu 10 karena SR sama dengan break even stripping ratio sama itu, kalau sama itu berarti PAPO 0, keuntungan perusahaan 0. Jadi bisa dilanjutin. Ya kalau kita untungnya 0 ya buat apa, mending naruh uang di bank lah bahasanya gitu. Bang aja udah ada bunganya, Pak. Nah gitu, itu harusnya ekonomi tambang lulus lah itu teman-teman ini. Nah itu karena hanya, kalau orang bilang karena hanya CPI lah. Tuh saya aja nggak berani ngomongin itu, terlalu tinggi ilmunya Pak. Oh belum, Pak? Harus dong, Pak. Nah, jadi turun dari situ kita dapat boundary yang sudah kan dari pit cell yang kita buat itu, nanti itu kita hitung marginnya. Nah ini margin yang paling besar, nah itu yang kita Paling optimal. Ya, yang paling optimal. Nah itu yang dikunci untuk sama orang keuangan untuk jadi SR kita. Nah, SR jadi bukan berarti BSR-nya sesuai SR, enggak. Itu udah. Nah dari situ misalnya anggap aja tadi 10, bukan berarti dia SR-nya besar itu untung, SR-nya kecil untung, enggak. Nah, itu harus betul-betul ada hitungannya. Yang tadi berdasarkan yang paling optimal lah. Nah dari situ udah dapat, buat kita ambil pinselnya mana tadi yang saya anggap aja 12 SR-nya. Atau di sini misalnya ini 9, biasanya 9 10 sih sekitar situ. Nah, ini 9. Nah, itu yang kita desain untuk jadi lom. Nah, yang jadi lom itu nanti kita bikin lom, itu yang akan jadi acuan untuk pembuatan pushback-nya. Nah, itu bisa menggunakan macam-macam software lah. Sebenarnya kalau 10 tahun yang lalu itu pakai Excel aja. 10 tahun ke atas dulu itu kalau main plan tua itu pakai Excel bisa berwarna-warni biasanya. Bagus juga gitu. Bagus juga, tapi kalau sekarang
sampean ngasih DCP scheduling by Excel itu nggak akan dipanggil biasanya seperti itu. Jadi ada banyak software pakai Mainec biasanya. Kalau di KPC itu pakai Mainec. Kalau di sini pakai Spray namanya. Terus dari Spray itu kan metode optimasi itu ada banyak. Nah itu gabungan dari block ranking sama cost judgment misalnya seperti itu. Nah itu metode-metode yang kayak gitu yang harus dipahami. Tapi itu cuma tools sebenarnya Pak. Cuma tools saja. Bisa apa aja sebenarnya itu tool. Jadi tidak harus bisa sebenarnya. Kita mendoktrin mahasiswa juga jangan dengan software Ya, tertentu. betul. Jadi yang penting Anda tahu konsepnya. yang Kita tahu pakai konsep. biasanya block model kan. Nah, kalau konsepnya udah itu, mau toolsnya pakai apapun itu hanya membantu aja. Nah tadi sudah kita dari FS turun ke RKAB. Nah RKAB itu yang akan kita jadi acuan. RKAB misalnya KE itu 2023 itu 34 juta Pak. Untuk OB batubara 3.400.000. Nah dari situ yang itu kita breakdown-kan lagi ke 6 bulan dan 3 bulan. Nah 4 juta Pak. Oh 3 juta Pak. 3 juta. Itu aja pusing lahan Pak. Jadi itu bonding itu desainnya udah kita buat di software design. Nah dapatlah fit cell tahunannya. Nah itu boundary-nya kita submit ke orang Lenkom. Walaupun orang Lenkom itu udah dapat besarnya, tapi kita submit lagi ke orang Lenkom. Kita tanya ini tahun ini nih boundary-nya aman atau enggak. Itu kalau dari orang Lenkom aman, nah, itu kita desainkan lagi 6 bulan 3 bulan. Seperti itu. Nah kalau kita punya kontraktor ada namanya kita JSO. JSO itu Joint of Sign. Nah itu semacam kesepakatan tertanda tangan bahwa si kontraktor ini kayak anggap contoh bus, dia itu kita kasih dia punya unit itu berdasarkan fleet capacity. Nah itu sekian juta misalnya, dia punya 15 fleet. Nah kita kasih mangkok, nah itu bisa dapat berapa. Nah nanti kita cocokkan sama RKB kita. Nah RCI juga semua kita kasih LOM, nanti dia running, dia submit ke kami, nanti kita KI yang ngumpulin sesuai nggak sama RKB. Nanti kita meetingkan sama-sama, baru tanda tangan namanya JSO. Itu setiap tahun penting. Nah main plan-nya submit ke kami. Ya ini musim JSO di semua tambang. November, Desember JSO. Nah dia misalnya bus 15 fleet. Nah nanti internal mereka dia menghitung lagi untuk budget tahunannya. Masuk nggak gitu ya? Masuk nggak dengan harga misalnya asumsi 22.000 atau 23.000 per BCM. Untuk OB-nya kan banyak nih. Kalau yang jadi duitnya kontraktor itu pertama OB, terus targeting, terus over distance, terus route maintenance. Nah itu mereka hitung dengan tadi 22.000, 23.000 masuk nggak cost-nya mereka, jadi cost-nya kontraktor dengan owner tuh beda. Lebih murah owner atau lebih murah? Nah, ini langsung jalan nih. Angel itu. Ya. Dan berapa biasanya kalau OB gitu? Nah, kalau OB itu ini harga solar lagi naik-naiknya nih, Pak. Oh gitu? Ini di 20.000 lebih rasanya. Jadi kalau kontraknya itu ada dua, wet atau dry biasanya orang bilang. Nah, jadi kalau dengan all in atau enggak? Harga dulu itu solar harga 18.000 itu sekitar mulai 1.3 1.4. Nah ini sekarang harga solar sekarang ini ya kalau solar yang normal itu 1.3 sampai 1.4 itu masih untung mereka. Tapi kalau harga sekarang, nah itu harus ada adjustment lagi namanya rise and fall Pak. 1,4 US per BCM. Iya. Itu baru OB. Nanti kalau gating ada sendiri. Untuk kelebihan jarak itu ada juga. Biasanya kalau kelebihan jarak itu 0,05 biasanya. 0,05 over distance-nya. Setelah 1 kilo per 100. Kalau di sini kan tadi 1,9 ya jaraknya. Jadi udah untung 900 lah bahasanya. 900 meter dia itu per 100 meternya sekitar $0.05 dikali jaraknya dia kali volumenya dia. Misalnya dia volumenya dia 1 juta, 900 berarti kali 9 kalikan dolarnya dia. Itu keuntungan kontraktor dimaksud tadi termasuk
rise and fall. Nah itu rise and fall itu ketika harga kontrak itu solar itu misalnya 14.000, ketika di atas 14.000 owner yang nanggung, kami yang nanggung. Jadi ketika 14 di bawah 14.000 ownernya untung, kontraktornya untung, gitu. Jadi fluktuatif lah kayak gitu. Itu fair jadinya kayak gitu. Nah itu kembali lagi si kontraktor kan menghitung budget tahunannya mereka. Jadi itu mereka menurunkan sampai ke EBITDA biasanya Pak. Jadi dia di manajemen mereka misalnya ditarget 35%, 30% EBITDA-nya. Nah itu merasa untung, oke. Nah di internal mereka. Nah itu kita sih bungkus obekul jaraknya aja sih sama reklamasi. Jadi dia tuh presentasikan per bulannya sanggup berapa hektar yang dia soil. Misalnya bulan Januari 1 hektar, bulan Februari sanggup lagi nambah 1 hektar. Jadi KPI-nya mereka bukan hanya obekul jarak, bukan produksi aja, tapi sampai ke areal reklamasi. Tapi ya soil lah, ketika sudah di atas soil kan tanggung jawab owner seperti itu. Nah itu tadi tuntutannya sampai jadi seperti ini. Cuma kalau sampai ini namanya bukan pixel kan, ini namanya desain cut sih. Kalau kita nyebutnya desain cut itu desain bulanan aja. Nah kalau pixel itu ya di bawahnya LOM lah biasanya. Nah itu bukan seperti ini. Nah ini turunan dari LOM tadi itu. Ini atau kalau orang sering sebut peta situasi ya. Ya semacam itu sih. Jadi nah yang kotak-kotak itu plan monthly, Ya. monthly, kemudian mingguan ya. Iya, Mingguan. Nah kalau di kontraktor tuh sampai ke mingguan. Oh. Nah kalau kita owner itu bulanan aja. Jadi mereka submit mingguan setiap meeting. Jadi harus ada meeting weekly. Nah jadi kalau meeting tuh ada meeting weekly itu main plan sama operation biasanya. Nah nanti Biotek punya meeting sendiri. Misalnya dia ada blasting punya meeting sendiri. Safety punya meeting sendiri. Nah itu supaya kita satu visi misi lah. Tujuannya ya 3 juta tadi itu. Safe aman, target terpenuhi. Nah itu sih. Ada pertanyaan? Ini Pertanyaan waktunya udah mau habis. Satu lagi. Sama ini Pak, kan Bapak main plan ya? Engineer. Ya. Nah kendalanya pada saat kita merencanakan itu Pak, kendala-kendalanya biasa secara umum gitu. Kendala paling banyak lahan sih Pak. Karena ini lahan. Maksudnya yang secara umum pada saat mendesain atau Karena kita tuh mendesain itu asumsinya kering, lahan bebas. Aktualnya nggak bebas. Kalau main planning, main engineer itu kerja berdasarkan data eksplorasi. Iya. Tapi itu di bawah kan. Tapi kalau di atas itu yang kendala tidak terduga. Gitu. Tapi kalau sampai ke lapangan, kendala itu biasanya komunikasi ke misalnya pengawas. Saya pertama kali lulus itu mindahin alat itu ke orang operation itu setengah mati. Kamu lulus kuliah bisa apa? Itu udah sering itu. Kamu baru lulus kuliah bisa apa? Tahu apa kamu? Ini tujuannya ini pindah ke sini kenapa? Sekarang saya tanya Ageng. Ini mahasiswa ini, calon engineer kan? Kenapa itu pit utara itu nggak nyambung ke selatan? Ayo, bisa nggak? Bisa jelasin nggak? mungkin karena main out loh. Itu loh. Kenapa pit utara itu nggak nyambung ke selatan? Batu bara yang habis. Lain. Yang pit ini Pak, yang MCV, yang bawah. Iya. Nah itu kan ada pit utara kan Pak. Iya. Pit utara kenapa nggak ke selatan? Kenapa? Ayo. Nih calon engineer tambang nih. Mengevaluasi desain tambangnya orang bisa nggak? Bisa nggak? Ayo. Kenapa itu pit yang utara itu nggak nyambung ke selatan, malah dijadikan disposal di paling selatan itu? Mungkin situ sudah ini Pak, penghabisan batu bara itu, maksudnya udah main out. Belum. Apa coba? Banyak yang lain mas yang lain. Ayo siapa ini? Ben. Teguh, go. Lanjut mas. Jadi kalau seandainya nggak ada data eksplorasinya nggak mungkin ditambang kan? Nah itu benar kan mas? Ya. Ya. Jadi kalau seandainya data eksplorasinya kurang,
dipaksa untuk didesain tambang, jadinya sampah. Bener nggak Pak? Membuang uang juga. Nah itu, jadi akan buang uang. Jadi kalau seandainya akan menjadi seorang engineer, baseline-nya tetap data eksplorasi. Jadi sebagai calon-calon engineer, ketika dikasih data, tadi salah satunya data eksplorasi, tolong gambarkan peta desain. Datanya masih kurang Pak, tapi Anda paksakan digambar, ini juga jadinya sampah. Ya, jadi nggak boleh. Kalau datanya kurang, bilang aja data kurang, ini nggak bisa dijadikan desain. Apalagi misalkan data kualitinya masih kurang. Coba, masih inget nggak 10 parameter pengubah dalam estimasi cadangan? Salah satunya ini penentuan batas speed penambangan. Masih inget nggak? Hah? Oh, ini Yang gimana? mau jadi CPI itu. Faktor pengubah. Ada lagi nggak pertanyaan? Oh iya Pak, lupa. Berapa sih Pak jalan rolling dari speed HCV ke pelabuhan Pak? 10 jarak terjauh kita ada maksimum 12 Pak, yang dari seberang crossing itu. Berapa? 11. 11 kilo. 11 kilo. Kalau dari sini sekitar 9-10 kilo aja. Jarak terdekat kita yang dari pagi itu 8. Kalau dengan plan 3.400.000 2023 ya Pak ya? Iya. 2022? 2023. 2023. 3,4. Kira-kira tercapai nggak Pak dengan kondisi unit seperti ini? Itu kan di atas kertas tercapai. Di lapangan nggak? Harus tercapai. Kendalanya satu Pak yang nggak bisa diatasi, cuaca. Cuaca. Ekstrim. Kan cuaca udah diprediksi 10 tahun terakhir. Artinya, Di atas plan, tetap di atas plan. Diprediksi udah, tapi oh nggak berlaku. Kita udah malah alasannya di atas plan kan? di atas plan semua prediksi. berarti underestimate. Iya kan berarti ya? Turunannya iya. Nggak bisa diprediksikan dengan cuaca. Berikan 4 jam, 4 jam ya. Tapi Tuhan itu Pak, nggak bisa kita lawan. Kalau air Pak, air tanah misalkan di sini Kalau air tanah ini agak kurang Pak. nggak masalah ya? Jadi zaman air hujan itu aja yang jadi ini kita. Ini kalau nggak hujan kering semua ini Pak. Jadi rembesan air tanah itu nggak seberapa kelihatan kalau udah kan sini. Nggak, tapi ini bagus loh Pak. Tambangnya bagus ini. Ya bagus lah ini Pak. Karena kalau mungkin anak-anak lihat ya, itu in-pit dam ya. Itu adalah bekas pit, tapi sudah di-in-pit. Kemudian pada saat hujan, air kemana? Air ke bawah kan? Iya. Dibikinkan namanya SAM. Itu namanya SAM, bukan settling pond ya. Itu SAM yang sifatnya temporary, sementara. Jadi SAM itu akan maju bersamaan dengan kemajuan pergerakan in-pit. Maju, ini maju juga, ini maju, ini maju juga, ini maju, dan seterusnya sampai mendekati front tambang. Itu namanya front tambang. Nah, biasanya jarak ini sama front tambang itu sudah dihitung. 385. 385. 3 berapa? 385. 385. Apa? Pompa. Bukan ini. Jarak. Jarak SAM ke front kerja. Itu ada aturannya kan? Ada. Nah, kemudian tinggi front kerja terhadap penggunaan alat itu juga sudah ada aturannya. Ya, jadi semua itu sudah diatur. Nah, ini menurut saya ini contoh tambang yang ya lumayan bagus ya, lumayan Ideal. bagus. Hah? Lumayan ideal. Ya lumayan ideal daripada ya beberapa tambang yang kita pernah kunjungi. Ya. Jadi ini memang saya sengaja kita tunjukin bagaimana cara pengelolaan tambang yang lumayan baik, ya, yang baik dan benar. Ya, salah satunya kita buktikan bahwa tambangnya bagus, kemudian dapat proper bagus, gitu ya. Jadi itu salah satunya kenapa mahasiswa pengen saya bandingkan. Oh ini tambang yang kurang bagus, ini tambang yang sudah cukup bagus. Oke? Saya pelingkung ini setting pond Set port pasti di luar. di luar. Ya, pasti di luar pit. Kalau kita lihat itu di sebelah timur dari pit. Ada ini. Nah, itu. Jadi settling pond itu pasti di luar pit. Kalau yang di dalam pit namanya Sam. SAM. Ingat,
Nah, kebutuhan pompa itu juga dihitung dari mana? Ada yang tahu kebutuhan pompa? Itu kan ada pompa tuh. Ada satu ya, ada satu pompa tuh. Dua. Tiga. Ada 3 pompa. Itu dihitung berdasarkan dari apa? Lebar. Apa? Catchment area. Catchment area. Catchment area itu Area yang masuk airnya ke tambang Ya. itu ya. Berapa luasannya kan? betul. Jadi kalau seandainya Anda bisa mengendalikan air, udah. Saya kira udah bisa minimal sarjana sudah kan? Iya kan Pak? Jadi avatar. Avatar ya. Pengendali air. Berarti bapaknya eng juga pengendali tanah kan ya? Oke, baik Pak, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Irsad. Siap, Pak Gimin. Kami makasih banyak. Jangan bosan-bosan loh ya. Saya sering kesini gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat Pak. Amin. Rasanya terima kasih ya, ini mahasiswa kita Pak, mahasiswa saya. Kurang-kurangnya dimaafkan. Jadi dari awal sampai sekarang. Selanjutnya mungkin kita ke Jeti. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Sendek dan teman-teman ya. Ini ada banyak nanti pas lihat sana nanti ada pit lain ya dari sini nanti. Ini ada ketemu pitnya Bas, LCV. Ini semua progres backfill ya. Nanti lihat proses soil bisa Sambil lewat ini. lewat lah lihat. Itu ranahnya Pak Budi nanti. Pak, sebelum ditutup, Oke Pak. apa mungkin dikasih pejangan Pak sebagai Waduh. seorang calon engineer itu seperti apa gitu? Jadi ya, jangannya apa ya? Jadi kalau sarjana tambang itu kan nggak mesti jadi main Pertambangan, Pak. pertambangan itu nggak mesti jadi main plan sebenarnya Pak. Bisa jadi ke operation, bisa ke safety juga ada. Banyak. Jadi itu memang ke passionnya. Jangan memaksakan harus jadi manajer. Harus sesuaikan juga. Tapi ya tetap belajar sama kuasai bahasa Inggris sebenarnya Pak. Nah, itu penting banget bahasa Inggris. Memang di sini memang Indonesia, tapi di tambang selain KE itu banyak bulenya. Jadi bahasa Inggris itu penting di sekarang ini penting banget. Seperti bilang tadi, software itu tools saja Pak. Tapi kalau kita bisa bahasa Inggris, public speaking yang bagus, menguasai bisa pemecahan masalah itu lebih penting daripada sekedar software itu. Kesekian itu Pak. Sekian. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjut. Ya sekali lagi ya. Semangat pagi. Iya bisa. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide. See you on the other side, son. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show. Kalori di GAR 57. Kita di sini juga ada 3 crusher. Jadi nanti yang Bapak adik-adik lihat itu di sana. Di situ dari menggunakan alat berat, ada loader, ada ekskavator, langsung dimasukkan ke hopper. Dari hopper itu nanti masuk ke belt conveyor. Dari belt conveyor akan masuk ke crusher. Kita di sini tipenya jaw crusher, ada 3, ada A, B, C dengan kapasitas sekitar ada yang 500 ton, yang 2 ini masing-masing 2,5. Gitu. Sebenarnya di sini kita tidak ada pencucian batu bara. Jadi yang ada langsung dari tambang langsung kita masukin ke crusher aja, seperti itu. Kemudian dari sini kita akan langsir lagi menggunakan DT ke BLC kita. BLC kita ada sana, ada BLC 1 dan BLC 2. Nah, di sana dengan TPH-nya rata-rata di hampir di 1000 per jamnya. Mungkin ya saat ini tongkangnya sudah ada tapi masih menunggu surveyornya. Jadi proses loading di bawah belum jalan gitu lah. Iya. Yang ada masih dalam proses crushing aja seperti itu.
Kalau dari tambang kan tadi ada tiga kelas. Iya, Low, medium sama high. Nah itu ketika masuk itu udah dipisah. Kan klasernya tetap ya ini. Iya, benar. Nah klasernya tetap. Apakah nanti ketika masuk pending dulu di room atau dia langsung masuk ke classing habis itu dipisah-pisah gitu? Kita di stockroom itu juga kita akan bagi di situ. Iya, itu berdasarkan kalorinya. Yang di sana ada yang low kalori, yang di tengah ini ada yang medium, yang di sana ada yang high kalori. Kalau penjualan produknya itu dalam bentuk sesuai pasar berarti ya? Iya, benar. Sesuai dari marketing. Dari marketing akan blending. untuk saat ini enggak, kita single produk aja. Oh, single produk. Dari sana dari marketing mereka bilang mau yang LCV misalnya ada shipping instruction-nya, terus ada yang medium atau yang HCV, tergantung. Nanti kita tinggal tunggu aja mau loading yang mana, itu yang kita langsir dan kita loading. Oke. Seperti itu. Single produk 3 tadi itu ya? Benar. Misalkan ada yang mau HCV ya HCV, benar, jadi Pak. mereka nggak akan blending gitu ya? Ya seperti itu. Jadi seperti yang kita dapat di sini memang GAR kita ya syukur memang mencukupi yang pasar, memang kita jual seperti itu. Dengan kapasitas kita, target kita untuk tahun ini sekitar 3,1 juta ton. 3,1 juta ton. 3,1. Iya, benar. Dengan plan RKB 3.400.000. 3.100.000 ya, Pak. 3.100.000. Iya, 3.100.000. 3.100.000. Oh, 3.100.000. 3.100.000. Tapi kalau untuk kita di sini 3.100.000 kan dari tambang ya. Tapi kalau untuk dari marketingnya kita dikasih di angka 2,8 penjualannya, 2,8 gitu. Masih masuk lah, alat masih oke. Benar sekali. Jadi kita untuk yang tahun ini tinggal untuk mengkomplitkan 2 vessel aja. Kurang lebih sekitar 12 tongkang aja. Biasanya nanti siapin pertanyaan ya. Biasanya apa sih yang menjadi kendala paling sering di areal pengolahan? Kalau masalah pengolahan di sini ya pastinya yang pertama itu cuaca. Kalau di sini cuaca ya pasti kita akan berhenti gitu. Kemudian kalau misalnya crushing, kalau dari pihak maintenance-nya ada perbaikan seperti itu, ada misalnya ada belt robek atau ada perbaikan hopper, atau dari unitnya mungkin lagi ada masalah breakdown juga. Paling hal-hal seperti itu saja sih yang menjadi masalah. Kalau untuk masalah batu, bisa dilihat ini memang kita stoknya banyak aja gitu, Pak. Paling seperti itu aja sih kondisinya. Kalau maintenance dari crushing dan seterusnya ini, itu apakah per periodik atau ada SOP-nya atau ketika hanya breakdown atau rusak? Oh, mereka itu di setiap pagi kan sebelum unit ini kita jalankan, kita ada namanya pengecekan P2H-nya ya, pengecekan dan perawatan ya harian. Seperti itu. Nanti dari tim maintenance mereka akan mengecek apa aja yang apakah sudah ready. Kemudian dari kesiapan unitnya juga nanti menginformasikan ke kami operation. Ya, baru saat ini tinggal Pak Hasan akan menggerakkan unit yang ada di sini. Kita melakukan kegiatan sudah. Langsung aja seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, dari 3 produk ini, high, medium, low misalkan, kenapa ini transfernya menggunakan DT lagi gitu? Kenapa nggak langsung pakai bel conveyor atau apa? Sebenarnya dulu memang lebih efisien langsung kalau kita pasang langsung belt conveyor. Tapi dari permintaan yang dari dulu memang untuk saat ini lebih make sistem transfer call, transfer DT seperti itu mereka. Berarti untuk kalau misalkan estimasi cost produksi di pengolahan itu berapa costnya? Kalau dibandingkan misalkan dengan pakai bel, pakai dump truck, lebih efektif yang mana? Oke, efektif pasti pakai bel ya? Iya, benar. Tapi costnya berapa sih kira-kira? Kalau yang di sini aja kita rata-rata per bulannya itu dengan menggunakan unit yang ada di sini, rata-rata per ton itu dia per bulannya itu costnya $1.12. $1.12 ya. Dengan sudah membandingkan dari tonase yang diambil, tonase crushing dan tonase barging dibagi dengan jumlah HM. Di sini kita pakainya pembayaran ke kontraktor, kita pakai HM unit. Hour meternya dari unit-unit ini beserta dengan fuelnya sudah kita akumulasikan. Jumlahnya itu kemudian kita bagi dengan jumlah tonase yang didapat dari crusher berapa dan juga yang di loading di bawah. Seperti itu. Berarti 1,12 itu ya,
sudah all in semua. Oh, sudah all in. Ah. Berarti terima beres sudah naik Pak? Iya benar. Kalau kita di sini dari KS sendiri, kita memang tidak di JT ini kita murni kontraktor yang mengerjakannya ya. Adik-adik semua. Jadi itu unitnya juga ada unitnya wheel loader dengan kapasitas WA 380 Komatsu. Itu dengan bucketnya kurang lebih sekitar 3,8 metric ton. Dengan ada ekskavator juga, kita di sini ekskavator yang paling besar itu ada yang PC 400, tapi kita lagi standby kan karena belum ada loading. Jadi kita pakai yang ekskavator 300 saja dulu sementara. Tuh. Kalau misalkan terjadi soal bakar nih Pak di Iya. khusus atau produk low kalori, gimana cara penanganannya Pak? Biasanya kan kalau di room yang sudah terbuka, nah maksudnya nggak ada ya. Misalkan penanganannya seperti apa sih Pak? Kalau masalahnya ini kita kan sebisa mungkin kita menjalankan FIFO ya, adik-adik ya, first in first out gitu. Jadi kita usahakan yang duluan yang nyampe di sana itu yang duluan kita loading. Nah, kalau misalnya ada namanya self combustion ya atau yang terbakar itu, kita akan memakai chemical di sini. Iya, kita pakai chemical. Di crusher kita juga ada pakai chemical, di BLC juga kita ada pakai chemical yang sifatnya untuk mengcoating gitu. Jadi ketika nanti bisa juga untuk mengurangi debu, biar debunya juga berkurang. Kemudian pada saat kita loading juga di sana, ada sprayernya juga di BLC-nya. Ya seperti itu. Nah, jadi nanti dengan harapan ketika proses unloading di vessel di laut di Muara Berau sana, ya aman, tidak ada. Dan kita juga sebelum meng-cast off-kan tongkang, kita akan melakukan check temp. Jadi di sini kita maksimalnya itu rata-rata di 40 derajat aja, 40 derajat Celcius saja, seperti itu. Nah, kalau di atas itu maintenance dulu? Iya, kita paling tidak ada namanya istilahnya trimming gitu ya. Ya, treatmentnya seperti itu, trimming dulu. Kita mengeluarkan uapnya di dalam, terus kemudian kita kalau misalnya parah, kita melakukan chemical lagi, kita semprot lagi dulu batu baranya. Kita cek tem lagi dulu kalau sudah mencukupi, suhunya sudah aman, baru kita loading lagi. Biar tidak ada kasus nanti di-reject di vessel karena cek tem di sana bermasalah seperti itu. Karena kalau di vessel itu mereka juga di sana kan ada pengawasnya dari master di sana. Biasanya mereka itu kalau 55 derajat up itu mereka akan suruh lagi trimming lagi. Nah, itu akan menambah cost kita lagi seperti itu kan. Di vessel itu? Iya, di vessel seperti itu. Jadi kita mengusahakan biar bagaimana di sini sekitar 40 derajat aja langsung sudah kita kirim gitu. Kita atur sedemikian rupa suhunya. Ada pertanyaan lagi? Ya, gimana Mas? Kan izin bertanya saya Pak ya. Kan tadi yang sudah Bapak sebutkan ada 2 cluster yang ukuran 500 sama 2,5. Iya. Nah, saat pengklasteran itu apakah ada ukuran atau random aja ukurannya itu Pak? Ukuran size yang diperoleh ya? Ukuran size yang diperoleh nanti Pak Abu dari quality coba. Pak Abu bantu menjelaskan ya Pak Abu. Oke, kalau ukuran size kita di top size-nya di 50 mm atau 50 cm ya. Jadi di dalam kontrak kita tuh kita ada kesepakatan salah satu parameternya adalah sizing. Sizing itu 0 sampai 50 mm itu tidak boleh, misalnya speknya katakanlah di kontrak itu 80%. Kalau kurang dari 80% kita akan kena penalti. Jadi makanya di crusher ini kita sesuaikan spek dengan market kita seperti itu. Oh, berarti di ukuran yang 500 itu bisa sampai 50 cm Pak ya? Iya. Kalau yang di 2,5 Pak? Sama. Sama. Karena produk kita sama jualnya. 0 sampai 50. Iya. Ini lebih ke kecepatan TPH-nya aja dia. Tapi kalau hasil yang keluar itu sama aja. Iya, Nah, size-nya sama. size-nya sama. Tapi 250 sama 500 itu hanya kecepatannya. Jadi yang 250 itu bisa diartikan 250 metric ton per jam. TPH, ton per hour. Yang 500 ton per hour. Berarti lebih banyak yang 500 daripada 250 seperti itu. Kemudian yang untuk menjadi tolak ukur manajemen buyer, biasanya selain kalori mereka juga sulfur, kemudian juga as. Itu nanti kita bagaimana cara mendapatkannya, pasti kita bawanya ke lab gitu. Nanti dari lab sana lah yang akan untuk mengetahui berapa nilainya.
nilai pastinya. Jadi mungkin saya tambahkan aja, proses kita mungkin adik-adik sudah paham ya, semua proses batu bara itu mungkin dari eksplorasi tadi, kemudian dari nambang, kemudian lari ke sini hauling, masuk ke ROM, ke area sini untuk finishing ya portnya, akhirnya kita buangannya di jetty ya. Itu semuanya melalui proses penentuan quality, karena percuma kita jungkir balik dari hulu ke hilir tapi quality-nya nggak sesuai dengan market. Jadi di eksplorasi itu ada bor, sudah dilihat tadi kan, katanya sudah setengah hari ya di sana tadi Pak Saprani ya. Itu bor masuk ke lab hasilnya. Dari data bor itulah sebagai data awal kita untuk menentukan, oh ini SIM sekian sesuai enggak dengan produk yang kontrak sama kita, seperti itu. Nah, seperti disampaikan tadi, kita ada 3 produk saat ini, low, middle, high, seperti itu. Kemudian setelah dapat di situ, di pit kita lakukan kontrol lagi. Ini kita bicara kualitinya dulu ya. Di pit kita lakukan kontrol yang kedua ada pit sampling, ada channel sampling. Itu untuk sebagai kontrol kita cross check dengan data bor. Oh, ini bor kan di dalam masih belum kelihatan rupanya. Setelah diekspos kelihatan batunya, kita sampling, kita cross check titik ini sama titik bor ini sama enggak hasilnya. Kalau terjadi deviasi, penurunan berapa kualitasnya, seperti itu. Setelah di expose, nanti kita proses lagi lebih lanjut produksi, di jetting lagi, sampai ke ROM lagi, kita sampling lagi. Dari pit ke ROM terjadi lagi penurunan. Itu berapa? Kita punya target ya, semua pasti punya target. Misalnya toleransinya hanya 2%. Lebih dari itu kita berarti ada sesuatu yang harus kita perbaikin dari sistemnya. Ya, di situ berarti kita harus jalankan good mining practice-nya ya, GMP-nya gitu. Jadi kita harus pertimbangkan semuanya gitu. Bukan hanya sekedar ketemu warna hitam kita gali, kita jual, enggak seperti itu. Dari ROM kita sampling, dari crushing kita sampling, sampai di sana kita sampling, bahkan di vessel, di anchorage-nya Murah Brau, dari bus ke kapal besar itu kita sampling semua. Nah, untuk yang eksplorasi sama di barging itu sampelnya independent surveyor kita tunjuk, lari ke lab masing-masing. Tapi untuk internal KE kita punya laboratorium di sebelah. Yang sering terjadi Pak, ketika tadi ada deviasi 10% misalkan, tetapi di sini juga masih ada deviasi lagi gitu. Nah, yang pada akhirnya nanti ada reject dari buyer, apa biasanya yang sering dilakukan Pak? Atau kendala apa aja sih Pak yang sering error dari parameter yang selain CV ya? Apakah ada lain? Ya, parameter yang paling riskan Pak sama adik-adik, parameter paling riskan adalah kadar abu. Jadi as itu faktornya banyak yang mempengaruhi. Pertama, saat kita proses eksplorasi itu ya banyak parting, banyak sisipan, kita nggak pisahin, kita pukul rata, dia akan mencampur, akan menaikkan as. Otomatis as itu berbanding kebalik dengan kalori. Nilai as semakin besar, kalori akan semakin turun. Tapi sebaliknya, nilai as kecil, kalori akan semakin besar. Itu. Jadi itu, as ini paling riskan. Kadar abu itu ya, kalian lihat tanah aja masuk, udah. Ya mungkin batu bara seperti ini bersih ya, tapi saat sampling masuk tanah, 1 karung dari, katakanlah misalnya 10 karung, 1 karung atau 2 karung terkontaminasi dengan tanah, itu akan mempengaruhi total keseluruhannya 10 karung gitu. Jadi kasarnya sampling itu bukan hanya 1 kali ambil. Misalnya untuk luasan seperti ini, katakanlah 10.000 ini ya 5.000, katakanlah itu ada sekitar 30 titik kita ambil, itu akan dikumpulin. Dari sekian itu 50% aja yang sudah terkontaminasi, otomatis akan downgrade kan kualitas kita, seperti itu. Makanya kita harus jaga proses awalnya, proses nambangnya harus kita kontrol. Makanya ada tugas masing-masing, ada tim produksi, di awalnya ada tim eksplorasi, geologi, kemudian masuk engineering, planner untuk mengeplankan, oh ini yang harus kita tambang, kemudian masuk ke tim produksi yang bertugas untuk eksekusi, lari ke sini tim CPP operation untuk memastikan produk itu sudah sesuai, seperti itu Pak. Mungkin terakhir Pak, biasanya kan ada namanya quality control kan Pak, benar, di Pak. room kan? Iya. Nah, untuk pengambilan sampel ini gimana sih metodenya? Apakah kita ngambil dari hasil crushing atau sebelum di crushing? Atau kalau misalkan tumpukannya begini, ini cara pengambilan
sampelnya gimana Pak? Kalau di Pak, pengambilan sampelnya kita ada beberapa Pak ya. Jadi pit kita lakukan sampling. Khusus di room? Khusus di room kita persim Pak. Oh, persim. Untuk di room persim karena itu batu bara baru dari pit Pak. Oke. Jadi persim ya. Jadi misalnya siang ini ada SIM A, berarti SIM A itu satu sampel sudah. Ada SIM B satu sampel, SIM C ada satu sampel dia. Nanti untuk produksinya udah mix Pak. Karena produksi itu multi SIM udah. Jadi setelah di ROM itu per SIM, di crushingnya mix sudah, blending sudah. Jadi samplingnya per jam crushing. Per jam crushing. Jadi setiap jam crushing itu betul. sampling? Ya, jadi si pagi itu start yang katakan jam 8 sampai jam 5 sore, itu setiap jam kita ambil continue Pak. Per berapa kilo itu Pak? Berapa kilo? Mekanikal kita pakai mekanikal Pak ya. Oke. Kita pakai mekanikal itu kisaran sekarang itu mekanikal kita sekitar 10 kilo Pak. Per increment Pak ya. Ingetin ya, itu penting. Itu penting untuk menjaga quality control batu bara ya. Jadi tidak hanya satu kali kita sampel di pemboran ataupun di pit, tetapi di sini pun itu berkali-kali. Betul Pak. Berkali-kali. Betul Pak. Untuk menjaga tadi quality control. Ya, karena kita multi SIM Pak. SIM kita sini ratusan Pak. Dengan 3 produk yang kita keluarkan, kalau salah masuk aja dampingan, salah masuk produk aja sudah sangat ini gitu Pak. Risikonya sangat tinggi Pak. Kan tadi udah dibagi kelas ya Pak, medium, low, sama high. Iya. Nah, apakah itu dibagi per kelas tadi atau per SIM tadi? Per produk Pak. Oh, per produk ya. Jadi SIM itu kan kita sudah tahu Pak. Udah dikomposnya di sana ya? Iya, dari databoard kita sudah punya data awal. Oh, SIM A, B, C ini masuknya kelas apa? Oke. Seperti itu. Nanti di sini sudah kita masukkan per produk Pak. Ya, udah average lah. Iya Pak. Benar. Ada pertanyaan? Ini saya baru ini loh diskusi kayak gini keren gitu ya. Ternyata dapat ilmu baru saya. Memang lebih enak langsung ke lapangan, lebih bagus memang dibandingkan dari kita by book aja. Enggak, saya kira dulu kalau waktu zaman saya kuliah kan ada yang penumpukan yang single on ini kan. Nah, kemudian yang trapesium dan seterusnya. Cara pengambilan sampelnya masih manual gitu kan. Oh, Ternyata manual. di sini udah sistemnya udah pakai. Ya, sebenarnya Pak, kita kalau mau ini kan kondisi dari masing-masing perusahaan sih Pak ya. Kita mau samakan dengan KPC kelas beda. Ya, KPC itu stok filenya di bawah kita sampling. Di bawahnya punya terowongan dia. Kita bisa sampling di bawah. Seperti itu. Dia punya reclaimer dia. Jadi dia swing sendiri. Kita enak samplingnya. Seperti itu. Tapi kalau di sini enggak. DT baru buang Pak di ROM, kita nyampling manual. Itu yang di ROM. Tapi yang di crushing ya kita ada mekanikalnya. Seperti itu. Kalau deviasi tadi biasanya dari pit ke room kan ini hanya mobile export sama transport kan. Transport. Ini biasanya berapa sih Pak deviasinya? Lebih daripada 10% atau? Kalau saya sih dari sisi quality Pak ya, dari sisi quality saya hanya toleransi itu 3% Pak. 3% Pak. Lebih dari 3% berarti ini harus dicek. Iya betul Pak. Karena kalau lebih dari 3% otomatis data awal katakanlah itu produk bagus Pak ya, tapi lebih dari 3% otomatis kan kerugian bagi perusahaan juga. Nah, bisa Pak. Turun 3% saja yang tadinya harga $38 turun 3%, gila. Sudah, betul Pak. Itu sudah sangat tinggi itu. Iya, sangat tinggi, 3%. Oke Pak, mungkin berapa menit lagi? Cukup Pak, mungkin ada lagi? Satu lagi pertanyaan? Mahasiswa? Limbah Room. Oh, limbahnya. Pengelolaan SP-nya. Apakah ini ketika hujan ada pengelolaannya enggak gitu Pak? Kalau misalnya untuk limbahnya sendiri, kita di sini ada buat set limpon. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di sini ada drainase, ada di pinggir-pinggir itu tanggul, di situ ada drainasenya. Nanti kita alirkan ke daerah set limpon di sana. Nah, yang perlu diingat bahwa lingkungan, jangan sampai langsung ada limpasan air langsung menuju ke sungai. Itu kan haram ya bisa dibilang hukumnya dari lingkungan. Nah, ketika kita usahakan biar bagaimana ini ditanggul, kemudian airnya itu mengalir ke set limpon. Nah, dari set limpon itu juga nanti kita dibantu sama dari tim Enviro. Nah, dari tim Enviro itulah mereka melakukan
seperti penambahan tawas, ada pengecekan juga dari pH-nya di daerah settling pond itu. Kemudian nanti di situ kalau sudah aman, itu kan ada 3 kompartemen. Kalau sudah aman pH-nya, langsung kita bisa mengeluarkan ke sungai seperti itu. Maksudnya pertanyaan Mita ini mungkin ketika ada tiling sisa material yang masuk ke set pond, itu kan ada tilingnya tuh. Oh iya. Itu mau diapain gitu? Dibuang kemana? Kalau misalnya untuk itu kita bisa menariknya, ini kita taruh juga di sekitar sini. Kalau misalnya untuk perbaikan seperti ini lah, perbaikan stockroom ini kita bisa juga mengadakan jadi bedding lagi. Tiling. Dari Kita tiling jadi, tadi ya? iya, kita jadikan bedding lagi di sini. Karena seperti ini, kita di sini operation menjaga selain dari quality, kita juga dituntut untuk menjaga quantity. Bagaimana jangan sampai batu bara itu yang terbuang. Nah, kita di sini dikasih dari 3,1 juta itu, kita hanya dikasih batas toleransinya hanya sekitar 0,5% aja yang terbuang secara kuantitasnya. Nah, seperti itu. Makanya kadang kita juga dari tim operation itu kita menjaga kuantitas, tapi dari quality mereka bilang ini kotor, ini seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mensiasatinya, kualitinya bagus dan kuantitinya tidak banyak yang terbuang, seperti itu. Mantap. Ada lagi cukup ya? Cukup Pak Budi. Baik, terima kasih. Oke. Pak Ronaldo. Jadi ada tambahan Pak? Ya, cukup. Oh, ya, baik. Jangan lupa. Ya, terima kasih banyak penjelasannya. Ini sangat menambah knowledge kita Pak, khususnya untuk mahasiswa. Saya sendiri juga tadi dapat baru yang proses sampling. Padahal itu sudah sering dilakukan, tapi kan manajemen perusahaan terkadang beda-beda Pak. Mungkin di KPUC, di Insani itu beda-beda technical untuk persamplingan. Tapi pada prinsipnya kita sebagai seorang engineer itu harus tahu dari hulu, dari kegiatan eksplorasi bagaimana cara menjaga quality, menjaga kualitas, sama kuantitasnya juga. Benar. Jadi itu menghindari bagaimana faktor kesalahan di dalam menjaga kualitas dan kuantitas itu yang kita lakukan sebagai seorang engineer Pak ya. Walaupun seorang engineer tidak harus tahu semua gitu. Minimal ya sedikit lah memahami. Betul Pak. Kalau tahu semua Pak nggak ada yang di super departemen Pak. Jadi mungkin itu ya. Saya kira cukup. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Mohon maaf kalau seandainya kita pertanyaannya agak dalam gitu ya. Aman Pak. Dan mohon izin Pak, ini nanti akan kita share di YouTube-nya Anak Tambang Indonesia. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin kita aja Pak Budi. Terima kasih banyak. Oke, Ronald, cukup. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Budi.